Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tak lupa yang saya hormati Ibu Rati Damayanti, SHMH, dan Bapak Muhammad Imam Gustomi, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan teman-teman audiens yang saya cintai. Di sini saya bernama Adiaul Haq akan menyampaikan materi singkat tentang hak kekayaan intelektual. Nah, teman-teman, mungkin dari sebagian teman-teman nih udah pada tahu gitu, dari masa SMA tuh hak kekayaan intelektual tuh seperti apa. Mungkin teman-teman udah pernah daftarin haki itu sendiri. Itu bisa merujuk ke hak cipta, misal poster dan lain-lain. Mungkin teman udah ada yang tahu gitu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci atau remind kembali kepada teman-teman bahwasannya apa itu sih hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual ini sendiri ini merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil intelektual mereka, baik berupa karya ciptaan, penemuan, bisa desain gitu, bisa simbol yang dihasilkan melalui aktivitas kreatif dan inovatif tentunya. Kemudian hak kekayaan intelektual nih tujuannya apa sih? Gitu. Buat apa sih? Hak kekayaan intelektual ini tuh sendiri buat melindungi karya-karya ini dari penggunaan pihak lain, atau bisa dikatakan tuh biar tidak dicontek atau diplagiarisme oleh pihak lain, dan memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan, mengalihkan, atau memodifikasi hasil karya tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan nilai ekonomis dari hasil karya teman-teman tersebut. Kemudian ada tujuan dari adanya hak kekayaan intelektual ini sendiri itu apa sih? Yang pertama tentunya mendorong inovasi. Kenapa sih mendorong inovasi? Karena dengan tidak bolehnya teman-teman untuk mencontek atau memplagiasi karya orang lain, ini akan menstimulasi teman-teman untuk menemukan karya-karya baru yang jauh lebih baik atau mungkin lebih kompeten dari kompetitor gitu. Kemudian yang kedua ada memberikan perlindungan hukum atau rasa aman tanpa takut dicuri oleh pihak lain. Hal ini sudah jelas ya bahwasannya teman-teman uh, nggak boleh gitu nyuri hak orang lain atau karya orang lain gitu. Hak ini tujuannya tuh melindungi atau memberi rasa aman lah kepada seorang yang memiliki penemuan tersebut. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sudah jelas ya teman-teman bahwasannya dengan adanya suatu inovasi, kemudian seorang pemilik penemuan tadi itu merasa aman, itu akan tentu saja itu akan mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir nih, adanya suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat, ini tuh menarik para investor untuk menginvestorkan dananya tuh ke penemuan-penemuan selanjutnya gitu. Jadi penelitian-penelitian tuh didanai oleh investor-investor tadi karena ada sebuah rasa aman, kemudian pertumbuhan ekonomi yang pesat gitu-gitu ya. Kemudian berhubungan Indonesia adalah negara hukum menurut undang-undang ya. Jadi dasar hukum dari hak kekayaan intelektual ini sendiri tuh ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tentu saja sumber-sumber hukum atau dasar-dasar hukum ini tidak berdasarkan pada undang-undang saja, namun negara tuh sudah mengatur pada keputusan presiden-presiden mengenai hak kekayaan intelektual. Baiklah teman-teman, kemudian ada ini jenis-jenis hak kekayaan intelektual itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak kekayaan intelektual itu sendiri. Yang pertama tuh hak kekayaan intelektual tuh ada jenis yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta ini hak eksekutif yang diberikan pada pencipta atau pemegang suatu hak untuk mengatur dan mengontrol penggunaan karya ciptaannya oleh pihak lain. Bisa dikatakan tuh mengantisipasi
ciptaannya tuh untuk diakui oleh orang lain gitu, digunakan. Jadi seorang pemilik hak ini berhak gitu mengaturnya gitu. Ini bisa meliputi karya tulis, kemudian ada film, kemudian ada gambar, kemudian ada poster dan lain-lain. Kemudian jenis hak kekayaan intelektual yang kedua yakni hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini sendiri tuh kemudian dibagi lagi menjadi hak paten. Hak paten itu sendiri adalah hak atas sebuah penemuan atau inovasi yang diberikan negara untuk mencegah pihak lain itu menggunakan atau memproduksi tanpa izin. Jadi kan teman-teman bisa lihat nih, misal suatu perusahaan mempunyai hak paten gitu, maka tidak boleh diproduksi tanpa izin. Kemudian yang kedua ada hak merek. Hak merek di sini adalah hak eksklusif atas sebuah simbol, bisa nama, bisa logo, yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah dari perusahaan lain juga. Kemudian ada lagi hak desain industri. Hak desain industri ini sendiri hak yang melindungi tampilan atau rancangan desain dari produk. Jadi sebelum adanya suatu proses produksi kan ada suatu rancangan gitu atau desain. Jadi untuk mencegah diambil alih oleh kompetitor, maka diperlakukanlah hak kekayaan intelektual ini. Kemudian ada hak rahasia dagang. Apa itu sih hak rahasia dagang? Hak rahasia dagang nih bertujuan untuk melindungi rahasia perusahaan seperti resep, bisa formula, bisa strategi bisnis, atau informasi lain yang memberikan keuntungan bagi kompetitornya. Kemudian yang selanjutnya ada hak desain tata letak sirkuit terpadu. Mungkin teman-teman agak asing ya. Biasanya tuh perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu ini biasanya terletak pada industri atau produksi elektronik. Kan ada suatu sirkuit terpadu gitu kalau ada produksi elektronik. Kemudian yang terakhir tuh ada hak varietas tanaman. Jangan salah teman-teman, bahwasannya tanaman tuh bisa loh diakuisisi gitu. Kemudian hak ini tuh melindungi produksi, penggunaan, distribusi varietas tanaman tersebut. Sekian mungkin presentasi atau materi singkat yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.